Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita masih dalam kaitan istighna'nya Allah Ta'ala, terkayanya Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Artinya tidak butuh Allah sedikit pun kepada seluruh makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wa yu'khadhu minhu tanzihuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaruhu ta'ala ila ma yahsulu gharduhu kaifa wa huwa jalla wa adzal ghaniyyu an kulli ma siwahu, dan dipahamkan daripadanya perkataan sucinya Allah Ta'ala daripada segala maksud pada segala perbuatannya Allah dan segala hukumnya Allah. Wa illa, dan jika tidak, niscaya melazimi berhajatnya Allah Ta'ala kepada ma yang hasillah maksudnya ma kaifa, bagaimana, padahal bermula dianya Allah Jalla wa Azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu, itu maha kaya ianya Allah daripada tiap-tiap barang selainnya Allah Ta'ala. Istighna, sifat-sifat yang menunjuki Allah terkaya. Allah tidak butuh kepada segala makhluk. Yang pertama, sifat yang menunjuki Allah istighna ialah wujud. Artinya Allah wajib wujud, Allah wajib ada. Karena kalau seandainya Allah tidak wajib ada, melainkan harus adanya Allah, tentunya Allah itu berhajat kepada pencipta untuk menciptakannya Allah. Karena sesuatu yang harus ada, sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, tidak mungkin mampu mengadakan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya memang tidak ada. Karena tidak mungkin mampu mengadakan dirinya sendiri, tentu butuh kepada yang lain untuk menciptakannya. Seandainya Allah butuh kepada yang lain untuk menciptakannya Allah, maka ternafilah Allah itu terkaya, karena masih butuh kepada yang lain. Supaya menunjuki Allah tidak butuh kepada yang lain, wajib Allah itu bersifat dengan wujud. Yang kedua, supaya menunjuki Allah itu terkaya daripada segala makhluk, mewajibkan Allah itu kidam. Arti kidam, adanya Allah tidak pernah didahului oleh tiada. Karena kalau seandainya Allah bukan kidam, melainkan hadis baharu, kemudian Allah baru ada, tentu Allah butuh kepada muhaddis.
yang membaharukannya, yang menciptakannya kemudian. Maka alasan sama seperti Allah tidak wajib wujud. Karena kalau seandainya Allah kemudian baru ada, berarti Allah butuh kepada pencipta. Kalau seandainya Allah butuh kepada pencipta, berarti Allah tidak terkaya, masih butuh kepada yang lain. Supaya menunjuki Allah terkaya, wajib yang kedua, Allah bersifat dengan qidam. Yang ketiga, supaya menunjuki Allah itu terkaya, wajib pula bagi Allah bersifat dengan baqa. Kenapa demikian? Kalau seandainya Allah itu mati, Allah itu punah, Allah itu hancur, binasa dan sebagainya, berarti Allah butuh kepada yang mematikannya. Sama dengan Allah masih butuh kepada yang lain. Menunjuki berarti Allah tidak terkaya, masih butuh kepada yang lain. Agar menunjuki Allah terkaya, berarti Allah wajib baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis selanjutnya, wajib bagi Allah beda dengan segala makhluk. Karena kalau Allah sama seperti makhluk, sebagaimana makhluk itu semuanya hudus, kemudian baru ada. Allah sama dengan makhluk berarti yang menyamai keadaannya juga sama, kemudian baru ada. Sebagaimana makhluk perlu kepada pencipta, berarti Allah juga butuh kepada pencipta. Artinya Allah tidak terkaya, masih butuh kepada yang lain. Supaya menunjuki Allah terkaya, wajib bagi Allah mukhalafatuhu lil hawadis, beda segala-galanya dengan makhluk. Kemudian supaya Allah menunjuki istighna terkaya, wajib pula bagi Allah qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih ada dua penafsirannya. Yang pertama, Allah itu zat bukan sifat. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada mukhassis, pencipta, pengatur, pembantu dan sebagainya. Kalau seandainya Allah bukan zat, berarti Allah itu sifat. Yang namanya sifat senantiasa butuh kepada zat, karena sifat tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita katakan Allah itu sifat, berarti Allah butuh kepada zat, masih butuh kepada yang lain. Terpaham? Berarti Allah tidak terkaya. Begitu pula kalau seandainya Allah butuh kepada mukhassis, butuh kepada pembantu, butuh kepada pengatur, butuh kepada pencipta, membawaki Allah tidak terkaya. Maka wajib bagi Allah qiyamuhu binafsih, supaya menunjuki Allah itu terkaya. Selanjutnya, supaya menunjuki Allah itu istighna, wajib bagi Allah sama, wajib bagi Allah basar, wajib bagi Allah kalam, dan wajib pula bagi Allah yang melazimi bagi sama, sami'un, yang melazimi bagi basar, basirun, yang melazimi bagi kalam, mutakallimun. Keenam ini wajib. Karena kalau seandainya Allah tidak sama, berarti Allah itu tuli. Tuli itu kekurangan. Setiap yang memiliki kekurangan pasti butuh kepada bantuan yang lain untuk menutupi kekurangannya. Begitu pula kalau Allah tidak basar, berarti buta. Kalau Allah tidak kalam, berarti bisu. Setiap yang memiliki kekurangan pasti butuh kepada yang lain untuk menghilangkan ataupun menutupi kekurangannya. Artinya Allah tidak kaya. Supaya menunjuki Allah kaya, Allah wajib sama. Tidak boleh Allah itu tuli. Allah wajib basar, tidak boleh Allah itu buta. Allah wajib kalam, tidak boleh Allah itu bisu. Kemudian untuk menunjuki Allah itu terkaya, selanjutnya wajib dirinya Allah itu suci daripada segala maksud, pada segala perbuatannya Allah, dan pada segala hukumnya Allah. Wa illa, dan jika tidak,
niscaya melazimilah berhajatnya Allah Ta'ala kepada ma yang hasillah maksudnya ma. Bagaimana? Padahal bermula dianya Allah Jalla wa'ala ghaniyun an kulli ma siwahu. Supaya menunjuki Allah itu istighna, tidak butuh sedikit pun kepada yang lain, maka wajib pula bagi Allah segala perbuatannya, segala ketetapan hukumnya, tidak sedikit pun Allah ambil manfaat. Menyananecok faedah, menyananecok manfaat li Allah Ta'ala atas segala buat, berarti Allah belum kaya, belum sempurna, mantang butuh kepada yang lain. Menya Allah nanecok manfaat atau faedah daripada ketetapan hukum, wajib, haram, makruh, ibahah dan sebagainya, berarti Allah belum kaya, mantang mengambil manfaat dengan penetapan hukumnya. Supaya menunjuki Allah istighna, terkaya, apapun yang dilakukan oleh Allah tidak sedikit pun membawa manfaat ataupun faedah kepada dirinya Allah. Apapun ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tidak sedikit pun kembali manfaat ataupun faedah kepada dirinya Allah. Karenanya di dalam syarah Syin hadza mimma yandariju tahta mukhalafatihi ta'ala lil hawadisil ladzi istalzamahu istighna'uhu jalla wa 'azza an kulli ma siwahu wa huwa annahu la gharda lahu fi fi'lin minal af'ali wa la hukmin minal ahkamil khamsati wa hiyal ijabu wan nadbu wat tahrimu wal kirahatu wal ibahatu wal ghardul ladzi tanzihullahu ta'ala anhu ibaratun an wujudi ba'ithin yab'atsuhu ta'ala ala ijadi fi'lin minal af'ali au ala hukumin minal ahkami syar'iyyati min mura'atin maslahatin ta'udu alaiha au ala khalqihi. Bermula ini itu sebahagian daripada barang yang masuk ia di bawah kata-kata mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis alladzi yang melazimi akannya oleh terkayanya Allah Jalla wa'ala daripada tiap-tiap ma selainnya Allah, dan bermula dianya itu bahwa sungguhnya Allah hana jenih maksud baginya Allah pada perbuatan daripada segala perbuatan, dan pada satu hukum daripada segala hukum yang lima, dan bermula dianya hukum yang lima itu wajib dan sunnah dan haram dan makruh dan ibahah. Dan bermula maksud alladzi yang sucinya Allah Ta'ala daripadanya maksud itu ibarat daripada terdapat pembangkit semangat yang membaiskan ia akannya Allah Ta'ala di atas menjadikan satu perbuatan daripada segala perbuatan, atau di atas menjadikan satu hukum daripada segala hukum syar'iyah. Pane pembais tersebut daripada memelihara satu kemaslahatan yang kembali ianya maslahah atasnya Allah atau di atas makhluknya Allah, maka bersihnya Allah daripada satu tujuan, daripada maksud tertentu, daripada manfaat tertentu atas segala perbuatannya Allah dan penetapan hukumnya Allah, itu masuk di bawah daripada mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda Allah dengan makhluk, semuanya berbeda, termasuk dalam berbuat. Legetanya manusia watia tapu buat sesuatu tengku,
nyan tak fikir-fikir le manfaat putra daripada buat. Allah namenan wate gepubuat hana karena Allah tidak mengambil manfaat daripada perbuatannya. Ketika kita ingin menetapkan satu hukum adatkah, hukum undang-undang dan sebagainya, nyan pasti tertinjau le manfaat daripada hukum ini apa, khususnya untuk yang tetapkan hukum le. Nya manfaat kegetanya apa le? Apakah Allah demikian? Tidak. Allah tidak mengambil manfaat daripada perbuatannya. Allah tidak mengambil manfaat daripada setiap penetapan hukumnya. Allah menetapkan ini wajib, ini haram, ini makruh, ini mubah. Apakah Allah mengambil faedah daripada penetapan hukum tersebut? Tidak. Putra makna garat. Makna garat pembais, motivator. Sebab Allah gepegat laganya hana mayasya. Apa yang kehendak gepebuat oleh Allah. Begitu pula Allah ketika menetapkan hukum tertentu dan ketika berbuat tertentu tidak wajib bagi Allah dari perbuatan itu melahirkan manfaat kepada makhluk. Dari penetapan hukum tersebut melahirkan manfaat bagi makhluk, tidak wajib bagi Allah. Makanya sebahagian Allah wujudkan dengan perbuatannya Allah kafir. Sebahagian Allah wujudkan dengan perbuatannya Allah mukmin. Sebahagiannya mukmin taat. Sebahagiannya maksiat. Sebahagiannya maksiat itu taubat. Sebahagiannya tidak pernah taubat. Yang hak Allah. Yang pertama Allah hana gecok manfaat dan hana wajib bagi Allah. Apa yang nepu buat li Allah benar manfaat ke makhluk, hana wajib. Maka iyasya menjaga kehendak li Allah Ta'ala yu'adzibuhu, gazab. Wa iyasya menjaga kehendak li Allah Ta'ala gabi nikmat, itu hak Allah. Maka yang menyebabkan tamong syurga tidak dauruk kan ibadat tu. Kan ngeibadat tamong syurga. Nyoba elen wo dengan babe nanti salah dalam tu. Yang menyebabkan tamong neraka tidak dauruk juga kan dengan karena maksiat. Pemaksiat yang menyebabkan kita tamong neraka kan. Ibadat yang menyebabkan dianya masuk syurga juga bukan. Persit yang menyebabkan dia itu masuk syurga karena ridha Allah. Persit yang menyebabkan dia masuk neraka karena murka Allah. Siapa yang diridha oleh Allah? Mayasya, dah yang kehendak kedrawa. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Mayasya, dah yang kehendak kedrawa. Hana turi. Man kepersit ibadat. Ibadatnya ke syarat, ke jalan untuk merempak ridha. Kepersit apa buat maksiat yang kata buat lawannya. Ke syarat, ke jalan untuk merempak murka. Maka setiap ada masyurut secara zahirnya pasti diawali oleh syarat. Dan setiap ada syarat terbenar ada masyurut, terbenar pula tidak ada masyurut. Tiap-tiap legetannya warna S1 yang perlu kuliah. S1 masyurut. Han berupa ijazah S1 menyahana ada kuliah. Maka kuliahnya syarat. Kesyarat merupa S1 kuliah. Ijazah S1 karena yang mesti benar syarat na kuliah dasar. Tapi tiap-tiap na syarat kali aku kuliah dalam tentang merupa S1. Pakan mungkin batengah DO. Tiap-tiap na syarat dalam tentang nama syurut. Dalam tentang hana. Tiap-tiap nama syurut yang mesti diawali oleh syarat.
Setiap kana anu nyan mesti bernasyarat bermusapat iyah ngemak. Tiap-tiap kamu sapat iyah ngemak terbenar anu terbenar hana. Tiap-tiap asal syurga nyan mandurun ta'ah dalam. Tapi tiap-tiap kataan golau dente asal syurga. Tiap-tiap asal neraka mandurun maksiat dalam. Tapi tiap-tiap maksiat golau pasti asal neraka. Karena pakon ibadat bukan untuk syurga, maksiat bukan untuk neraka, tapi ibadat untuk Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan getanya udip idonya pehamba ke Allah Ta'ala. Kon ke syurga kon. Karena kon ke surga maka menyegebi ka kegebi hana gebi ka hana. Tapi beu hati Allah kali ge menjanji menyebit kata taat lunbi jahina beu. Karena innallaha la yukhliful mi'an. Allah hanggi ingkar janji. Nyole getanyo tengah tamurno hakikat dile. Na wajib bagi Allah gebi surga wate urang kataat. Ana wajib. Na wajib bagi Allah gebi neraka wate urang ka maksiat. Hana wajib. Munya wajib berarti Allah terpaksa. Kalau Allah terpaksa berarti ada yang mampu memaksa. Kalau ada yang mampu memaksa sama dengan Allah itu memiliki kekurangan. Kekurangan baginya Allah itu mustahil karena Allah itu istighna maha kaya. Karena munya Allah nak kekurangan pasti butuh kepada yang lain untuk membantunya menghilangkan kekurangan tersebut. Makanya hanjutna ba Allah kekurangan. Ya. Maka menyertai ibadat tujuan ke syurga tengkuhan mentemeng syurga. Tapi menyertai ibadat tujuan ke Allah gebi syurga nya tak. Karena ketika kita berbuat taat kepada Allah, dalam bahasa lain kita berbuat perbuatan yang menyenangkan Allah, pasti Allah akan senang kepada kita. Ketika Allah senang kepada kita manusia, pasti orang yang disenangi Allah tentunya tidak akan ditempatkan pada tempat yang penuh dengan musibah, yang penuh dengan azab. Pasti pada tempat yang penuh dengan kesenangan, pada tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itulah syurga. Maka ibadat pun senang Allah, baik pun senang syurga. Ya. Karena masuk syurga karena ridha Allah, dapat ridha karena melalui ibadah. Getanyo merempok jajan ba urang si nyajino hanali jamun. Geblo baje le urang si. Geblo getangen le urang si. Pe ke gara-gara tatim taat tatim patih pe yang pegah kon. Menyalagannya berarti anu yang memengkang hana geblau sapuk geblau laga. Pakan cit na yang anu membangkang geblau getangen cit sama lagi adik yang semati. Ke anu yang membangkang geblau bajau raya cit sama adik lagi semati. Pakan karena kasih sayang ayah kepada anu. Kon karena taat dan semati anu kon. Cuma taat dan sematih anak kegetannya ayah nyan ke syarat merumpok kasih sayang ayah nyan tagai. Puke ahwate legetannya hana taat ke ayah, hana sematih ke ayah, han merumpok kasih sayang nyan hak ayah. Karena ayah yang milik getannya secara lahir. Begitu pula Allah. Ke jalan legetannya merumpok ridha Allah. Ridha Allah itu kunci syurga. Itulah dengan taat kepada Allah, jangan maksiat kepada Allah. Ketika si manusia itu tidak taat bahkan maksiat kepada Allah, apakah dia itu tidak akan mendapatkan ridha Allah? Itu hak Allah. Karena semua manusia memang milik Allah. Ya, nyo ke dasar tengku. Hanjetakeun ku urang maksiat kah atau neraka? Karena menurut keyakinan kita ahli sunnah, orang yang taat mati di dalam taatnya surga. Orang yang maksiat mati di dalam maksiatnya itu terserah kepada hak Allah Ta'ala. Kamu paham nunggu? Nawilaya putrana pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, khususnya goreng dan kesamaan yang menghormati pada ujian sekalian. Tentu semakin menarik saat mengatakan orang taat belum tentu masuk surga. Lam neraka ban bandum urang maksi nyen awai lenggari bawahi menau supaya be salah waham be salah mufhum. Siapa yang menjadi penghuni surga? Semuanya orang taat. Siapa yang menjadi penghuni neraka? Semuanya orang maksiat, bahkan orang kafir. Artinya tidak ada yang berlaku di akhirat tinjauan hukum syarak si maksiat masuk surga. Hana ya. Mana laga musana hana na lahe kita nyokan lenjih maksiat tengku. Yang hakikat yang tersembunyi dia taat hana ada boleh kita nyok. Ino aku le kenang pengut le kita nyon yang takkan lewat mata. Na mata tapi dalam tuntai dia tak yang kenyau. Tengah tak dalam tuntai betul yang kita nyok yang kenyau. Na bukti tengku na mata tapi handa siapa gatan mata biraya tapi lam luang dua tiga bahan dah yang ke bukti na mata handa mata biraya ni batem tipak badai saduk mata nerayang ni batem tipak cit. Maka secara zahiriah bisa saja kita katakan dia itu maksiat, tapi secara hakikatnya dia itu bukan ahli maksiat. Bahkan menan rupanya semua kemaksiatannya sudah ditanggung oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena manusia yang lain berbuat zalim kepadanya. Lahir di maksiat, temayang tan, puasahan. Rupanya iji dibunuh. Maka semua dosanya dikembalikan kepada si pembunuh. Lahir dia ahli maksiat, hakikat bukan lagi ahli maksiat karena semua dosanya kagejuk kepada si pelaku zalim. Lahir tak kaya dengku. Ataupun sebaliknya yang getanyokalan maksiat tapi yang gepubuat le beliau nyen kan maksiat salah takalon. Pernah nontuan cerita awai Sidra Aulia Allah gejak bertempat pelacuran ikalan le manusia umumnya, berarti beliau itu melakukan maksiat zina. Karena ikalan getamong bertempat pelacuran. Padahal tujuan kita mengkenan geyak bayi kepada seluruh pelacur agar malam itu semua pelacur tidak melakukan zina. Padahal yang kepubuat leganya ibadat ya Allah malamnya kae lon hentikan sebahagian hamba drone daripada zina. Gekun bak pelacurnya menduk baik terimong jamnya malamnya. Ya ni kan ibadah. Tapi ikalan legap getamang bak tempat yang hana betul dianggap maksiat. Kemudian masuk kembali beliau pada tempat penjualan minuman keras yang dikalan oleh orang umum pura memborong minuman keras. Memangnya guborong mendung minuman keras, berarti beliau maksiat.
pada hakikatnya itu ibadah. Geborong nyan mandung giyak po supaya beijib minuman keras malamnya. Ya Allah, malam ini sudah dapat aku hentikan sebahagian hambamu daripada mabuk-mabukan. Maka bisa saja yang getanyo kalian tertipu cukup le deku. Yang tertipu yang getanyo kalian. Banta kalian gop dua drawai ngagam. Ban dua drawai taturi nyan kagejak ngelako gop. Kan yang de. Lako draw gena kagum cewek ngelako gop. Hanara depu oleh kanyan. Padahal abangnya balik ke daftar draw ba ojek online rupanya RPT. Ya, ini kan salah lah. Ya kan? Maka bisa saja yang kita lihat melalui mata itu maksiat, tapi hakikat itu bukan maksiat. Tapi perlu dipahami yang masuk dalam surga hana urang maksiat. Mandum-mandum urang bersih daripada maksiat. Artinya ahli taat. Wallahu a'lam bishawab. Nala ilam. Mungkin ada lagi. So, silakan. Bebas nyoka bebas aja dan terus teh. Ya. Yang bebas putana teman yang bab puasa ini itu, ka bebas. Sabab yang lu yang bebas. Putra dan puasa. Enggak. Jadi yang nanu cuma sudah jadi mana tidak boleh lah yang terkait puasa puasanya nanu macam yang pertama sah puasa dan sah mendapatkan pahala puasa. Namun puasanya bisa saja sah namun pahala anali. Makna anali menurutnya kegagalan total atau kalau sebagian karena lebih apabila kita puasa tak kalah mengangkat rupa wedang yang menimbulkan nafsu yang kada pahala petang. Nah, lo tanya aku kayak benda kalau takut itu yang kada pahala petang. Mana yang betul berjelas? Bukan memang pahalanya kada total atau ada sebagian bagi pada mungkin yang sedang berpuasa. Dan bagaimana cara menjaga pahala puasanya? Mungkin yang kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam hadis al-khamsatu tuhbitu sauma, ada 5 perkara yang dapat menghilangkan, menghapuskan pahala puasa. Terhapus semuanya. Mandum pakiban tengku buat sah pahala gada. Ibarat lagi sidrau utuh gepegat rumah gop, rumah kaituang karena kali gaji utuh tan. Nampak? Artinya putra gotong royong. Rumah itu uang gaji hanya hijau, engkau pegang rumah tak hijau. Artinya puasa itu hilang tuntutan. Karena kalian ada buat hanya tuntutan, tapi tidak ada balasan. Itu yang dimaksud dengan terhapus pahala. Yang pertama yang menyebabkan terhapus pahala puasa al-kizbu, menipu atas jalan haram, semengut yang haram. Nyo yang gadah pahala puasa. Karena semengut hana mandum haram. Nah yang wajib semengut. Nah yang harus semengut. Nah yang sunat semengut. Leuji. Wajib kita menipu untuk menyelamatkan nyawa orang. Yang wajib. Katakanlah urang tiup kai baparang. Nana euy plung ranan hana tak kaju. Nya hana gadah pahala puasa. Walaupun sedang berpuasa karena menyelamatkan nyawa orang. Ataupun menipu secara sunatnya. Sunat semengut. Dah sunat semengut ingin memperbaiki kedua orang yang sudah lama bermasa-masa muka. Tak semengut tu tajak batia gepegah baklon cukup susah ge selama hanan pegah badron sangkira gejeut wate merempa getugom la judon ge lake me gero imata tajak radeh lagi nyan sida pegah cukup susah lepulin je selama dron hana pegah abah sangkira merempa dak megejeut gemu comcong gemu wawa gemu roro imata wate merempa dua memutu gom tu nyan pahala semengut tu
ndak dalam puasa pi ibadatnya. Karena memperbaiki dua dera urang yang cukup trip kam pakai tenggu. Yang gekeun semengeun atuh sunnah. Nah semengeun atuh mubah. Lagi contoh beu hati perumo. Mangat cukup mangat padahal em tak baju pi. Laga cukup laga padahal em tali ya pi. Nyan mubah maka hana mendum semengeun nyan dosa. Begitu pula ngupat juga demikian. Tidak semua ngupat itu berdosa. Al-kidbu semengut yang pertama. Yang kedua wal ghibah, mengupat kait mau. Ya, mengupat dapat menghilangkan pahala puasa karena pahala puasa itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang diupat. Kedeh gejeu. Upat pakiban, yang kedua upat yang haram. Mengupat ghibah yang haram. Karena ada ghibah yang wajib sih. Ada ghibah yang sunnah. Lagi contoh si kata depu si gamnya nawak sabu-sabu. Ia lamar si do darah baru. Nyan payah pegah ba keluarga darah baru. Bek ngan si gamnya lega kai drop ga kai sempam dalam penjara. Bek bawa sabu-sabu rayo nyan. Nyan sunnah yang payah pegah tunggu. Bek ia mentang dicat sayang tak nenggap. Bek itu ada tujuan bek kenan hanya benan. Yang berarti ada tujuan tertentu. Ghibah wal yamunul ghumus, sumpah palsu. Ya, baca-baca kat demi Allah. Pada haina kepegatan. Pada haitan kepegahna sumpah palsu, hilang pahala puasa. Kemudian wan nadru bisyahwah. Al kidbu wal ghibatu wal yamunul ghumusu, kemudian wan nadru bisyahwah. Memandang dengan adanya syahwat lawan jenis. Pakiban maksud memandang dengan adanya syahwat, pandang perasat menyekeng dayang. Walaupun sambilan pegah lembak gop hana betul. Kakalan tiba ni so ilu cukup tapi mata agaknya hana pina-pina. Nah lado makainya nunggu. Nyatakeun gak yang kalian hana salah. Tiba lah Ramadan cukup ketat pakai baju kena sampai ke geperasat ya nadru bisyahwah yang juga gadah pahala tapi mesti lawan jenis yang saban jenis nyo hana ruh lang golongannya nyan abnormal ataupun kekala lemoynya nyan abnormal sit nya hana ruh lawan jenis yang namanya melihat wanita melihat laki nadru bisyahwah ya nyan yang dapat gadah pahala puasa. Kidbu wal ghibatu wan namimah sabot adu domba lalat mirah punya urung tanya urung tuha haba batia taputruk batibi haba batibi taputruk batia punya istilah jinoikun provokator gara-gara katanya provokator sehingga pakai dua dera urang itu pun dapat menghilangkan pahala puasa hilang semuanya benar mandum gada mandum yang uronyan ke mandu yang ikut karena uronyan tak buat maka mandum yang uronyan mantungku tamu pat tungku ledra urang kata pat berarti utang kau cuma gada si draw atau pat kabe gada draw kedua kah hansep boleh berarti utang. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah di akhirat kelak ada sebahagian orang menyekun getanya bantok rugawa ibadat cukup le tapi maksiat juga sama. Ya, watega kalan buku amalan sunang gatat jai pahala. Rupanya kata Rasulullah dia pun membawa catatan-catatan dosa kezaliman terhadap orang lain. Maka gejok pahala amalan gejok kurang lain. Orang yang pernah dia caci maki, orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia upat, orang yang pernah dia makan harta tanpa halal. Fa in funiyat hasanatuhu qabla ma yuqda alaih kata Rasulullah. Ketika dilihat rupanya amal ibadahnya tidak mencukupi untuk menempel segala maksiat-maksiat kezalimannya. Akhirnya Allah ambilkan dosa orang yang dia zalimi, Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah campakkan dianya itu ke neraka. Ni kalan ramenya tunggu. Rame model-model lagi nyan. Makanya kerja ulun tuan pegah yang getanya kalan dengan mata telanjang sering tertipu.
Beliau itu taat dalam ibadah, senantiasa berjamaah, puasa Senin Kamis, sedekah, wakaf, umrah, bisa saja. Semua amal ibadahnya Allah berikan kepada orang lain yang pernah dia caci maki, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia ngupat dan sebagainya. Artinya secara zahir dia taat, tapi hakikat dia ahli maksiat. Begitu pula sebaliknya, secara pandangan mata dia ahli maksiat, tapi hakikat dia itu adalah ahli ibadat, karena semua pahala orang lain dia dapati. Maka di akhirat itu sebahagian manusia hirun, sehingga berkata, ya Allah, saya tidak pernah umrah ya Allah. Baiklah nak umrah ya Allah, merencanakan hana menganjapi. Baiklah ke dia Mekah mau belabuh hana peng ya Allah. Itu adalah pahala umrah si pulin. Ya Allah haji, itu haji si pulin. Ya Allah saya tidak pernah berkurban, lo cuma cocok si kurban gap, itu kurbannya si pulin. Maka sebahagian hilang pahala, sebahagian bertambah pahalanya. Menyatakan dengan buat gatnya ibadat si urau-urau hanya deh tamang surga, rupanya ada bantuan yang lain. Nyo ke sebab menyatakan di tengku itu nak adrawan tengku nyan singah niat musyrikah dia kurung tu mena. Alhamdulillah, terima kasih. Menyeurang na yang fitnah drawana, na yang upat drawana, menyelam Ramadan, nyan wate buka puasa nebjok perbekalan bula kejih ngan kedrawana. Pakon ubena pahala ji nyan 100% kedrawana. Pahala puasa dron dalam tentai mentau tinggai. Untung na ijo iji ya nyo maka ji na tinggai. Maka ji bula perbekalan ke urang nyan buka puasa daripada kedrawana. Karena makanya menyalagenya wagetanya warna prinsip lamudep nya sungguh hana musuh nunggu. Ketika fitnah legau takem ke alhamdulillah kana sabah tu ya. Ketika truk fitnah bagop dari babah gop alhamdulillah kamu tamah catatan sabah tu. Kau cukup senang deh. Tak puasa haik le katanya Senin Kamis ujung buat nak puasa Senin Kamis je kerja katanya duha haik tak budah le katanya menyatahajud lebih-lebih lam ujung buat kan nak tahajud je dengan duha je alhamdulillah. Maka apa mengeh-mengeh nemu doa lah boleh urung tu nak supaya le pahala. Nak kata wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.